Wa kuntu ara fi tarikhi nabina alaihi salatu wassalam wa malakihi min adza qaumihi. Wa kuntu, dan saya mendapatkan ara fi tarikhi nabina, saya mendapatkan dalam tarikh baginda Nabi, wa malakihi min adza qaumihi, dan mendapatkan sesuatu yang menimpa baginda Nabi, yaitu sebuah ujian di mana ujiannya ini bersifat psikis dan bersifat fisikis, kejiwaan dan tubuh gitu ya, terhadap Nabi dan kaumnya Nabi. Pasca apa kemudian ujian secara psikis dan fisik itu diterima? Hina mada'ahum ilal haq, ketika baginda Nabi mulai mengajak para kaumnya untuk menuju pada jalan yang benar. Walaupun diuji segitu beratnya, ternyata tetap mempunyai wa'adhama sabrahu, baginda Nabi mempunyai kesabaran yang sangat agung, sangat mulia. Dari beberapa ujian pembunuhan, dari ujian bagaimana Nabi dikatakan sebagai orang yang gila, Nabi caci maki sebegitu hebatnya. Tapi baginda Nabi bagaimana kemudian bisa selalu menasehati dirinya. Bukan hanya bisa menasehati, karena memang baginda Nabi dipantau oleh Allah Ta'ala dan diarahkan oleh Allah Ta'ala. Nanti ada keterangan bagaimana syarat jadi Nabi. Barangkali para mustami'in ada yang pengen jadi Nabi, ini harus ikut syarat ini ya. Soalnya klaim Nabi sudah beberapa kali ya, cuman gagal. Akhirnya dipenjara, Nabi dipenjara. Hatta hajara autanahu wa baladah a'dhamu murabili afkaril muslimin. Jadi sabar yang agung, sabar yang besar yang kemudian dipraktekkan oleh Nabi, dan ketika Nabi hijrah dari tanah kelahirannya kepada tanah atau kepada daerah yang bukan kelahirannya, menjadi murabili afkaril muslimin. Cara pendidikan, cara didik beberapa pemikiran orang-orang muslim. Kok bisa ya Kanjeng Nabi di daerahnya sendiri dicaci maki, tidak diterima oleh daerahnya sendiri? Kok sebegitu sabarnya, difitnah sana sini, Rasulullah tetap sabar. Sampai kemudian tidak tahannya Rasulullah, itu gara-gara orang yang ikut ngaji sama Rasulullahnya sudah mulai diintimidasi. Bukan kemudian Rasulullah nyerah loh ya, hijrah itu tidak, tapi melihat daya keimanan daripada kaum-kaumnya, daripada umat-umat atau umat dakwahnya Nabi ini, kalau terus begitu ya sangat kasihan sekali. Sampai kemudian Rasulullah memberikan keputusannya sudah hijrah ya. Nah ini menurut Kiai Musonib merupakan murabbili afkaril muslimin ya. Ada sebuah pendidikan bagi pola pikir orang-orang Islam. Di daerah sendiri di daerah sendiri dicemooh, difitnah gitu kan ya, di daerah sendiri. Ketika sudah kumpul beberapa orang yang sudah mau ikut ngaji dengan baginda Nabi, orang ikut karena Kanjeng Nabinya tidak mempan diancam, tidak mempan juga kemudian disakiti. Nah pindah orang-orang yang gak sukanya, pindah kepada pengikut daripada kajian Nabi, mulai difitnah. Itu kalau kalian, fitnahnya bermacam-macam, sampai kemudian harus darah mengalir daripada para pengikut Nabi ini. Kalau kita renungi dari beberapa kisah ini, di zaman kita sekarang ini, melakukan ibadah, melakukan kajian, melakukan apapun yang kaitannya berupa ritual keagamaan, enak-enak saja loh gitu. Kalau kita kembali lagi kepada yang konon katanya kiai sebelah yang mengatakan kembali kepada Al-Quran dan hadis, waduh repot kita. Zaman Rasulullah loh ibadah saja harus ngumpet-ngumpet gitu. Sekarang kita ibadah terang-terangan gak ada yang ganggu gitu kan. Bahkan ada yang gak sholat juga kita biasa saja gitu loh ya.
Kalau di kajian fikih nggak sholat, wah bunuh itu, kan begitu. Dalam Fathul Mu'in kan begitu. Kita meninggalkan sholat dengan sengaja, potong kepala gitu. Saking hebatnya bagaimana perintah sholat, kan begitu. Nah, sedangkan kita di zaman sekarang ini enggak. Waduh, enak sekali orang ngaji di mana-mana, dangdutan di mana-mana gitu kan, biasa saja. Minuman keras pun di depan kita itu ya, walaupun kita yang ngerti, tapi kalau kemudian kita dakwahnya, wah kasar, wah ya terjadi perang. Dakwah kita itu langsung begitu ya terjadi perang. Makanya kekerasan itu perlu, ketegasan itu perlu, cuman pada tempatnya. Gitu kan. Dimana kemudian harus bisa menempatkan bagaimana posisi-posisinya, part-partnya harus pas. Oh, itu kan sudah ada hadisnya Pak, udah ada hadisnya kan, gitu kan ya, tentang masalah man ra'a minkum mungkaran. Ya man ra'a minkum mungkarannya harus dikaji lagi. Ya, biyadih itu siapa, bilisanih itu siapa, biqolbih itu siapa. Bukan kemudian keenaknya kita harus mempelajari hadis itu. Jangan satu teks hadis saja yang terus didengungkan, kemudian kita berhak untuk mengacungkan palu, mengacungkan arit, mengacungkan alat sajam yang lainnya. Nggak bisa begitu dong, gitu kan. Kita harus dikaji ulang, kita didiskusikan dulu, gitu kan. Karena apa, negara kitanya adalah negara hukum. Kalau begitu negara kita tidak memakai hukum-hukum Islam dong, gitu kan. Nanti begitulah orang-orang wa minhum dari mereka-mereka yang rewel itu, aduh, sulit mereka itu. Suruh ngaji nggak percaya sama karangan-karangan para salafus sholih. Pengennya langsung ke Quran sama hadis. Dikaji Quran hadisnya nggak terima lagi. Jadi Qurannya seudele dewek, pengen tafsirannya semaunya sendiri, hadisnya pengen semuanya sendiri, ya repot gitu tuh kalau semuanya pengen sendiri. Sudah dibilang taraf pemikiran kita itu antara tetangga kita dengan kita saja nggak sama, itu apalagi ranah yang sangat sensitif ini. Kalau dakwah begitu kan kaitannya sama sebuah kepercayaan, sebuah tawaduan seorang hamba. Kita ini kan seorang hamba, seorang kaula, budak lah. Kita ini budaknya Tuhan. Nah, bagaimana mengartikan budak Tuhan yang sering anak papa dalam Kristen apa itu? Dalam Kristen ada. Ya. Jadi kita tuh domba ya. Ya. Itu bagaimana kemudian status kita rendah, gitu maksudnya. Bukan akan mencibir pemahaman yang lain, bukan. Tapi coba dikaji intisarinya saja. Dikaji intinya tuh maksudnya apa? Satu pemahaman kita dengan agama yang lain tuh apa? Itu kan nggak ada kok agama yang di Indonesia mengajarkan kekerasan, mengajarkan membunuh orang, nggak ada. Saya yakin nggak ada. Semuanya selalu memberikan bagaimana maslahah ammah, bagaimana semua kebaikan itu dirasa oleh makhluk di dunia ini, bukan hanya sekup Indonesia, tetapi dunia. Gitu. Sampai kemudian ada bahas bagaimana kemudian orang-orang salafus sholeh ini tuh menangis kalau ada dahan atau dedaunan yang kemudian tercerabut oleh dirinya, saking halusnya hati. Kok kasihan sekali dia sedang mekar, karena terlewati saya buru-buru, dia harus jatuh kelopak bunganya. Dia harus jatuh dedaunannya. Dia membayangkan bagaimana kemudian dedaunan itu sedang bersemangat. Kalau kita visualisasikan sebagai manusia, maka orang-orang terdahulu itu bagaimana melembutkan hatinya, sangat istimewa sekali kalau kita baca dari riwayat-riwayat yang cerita demikian ya. Nah, oleh karena itu dari setiap langkah perjalanan baginda Nabi ini memberikan, menurut Kiai Musonif, memberikan satu pelajaran yang banyak terhadap kita yang menjadi umatnya. Bagaimana Islam itu dibawa oleh baginda Nabi, bagaimana perilaku baginda Nabi segitu enaknya, segitu indahnya, sehingga
baginda Nabi secara dakwah walaupun disakiti, walaupun dibenci, diancam dibunuh, tetap tegak berdiri gitu kan. Nah sekarang kadang hadisnya itu sering kulil haq walau kana murran. Ya benar, kulil haq walau kana murran. Tapi siap-siap gitu kan, siap-siap kulil haq walau kana murran itu kajian-kajiannya perlu. Artinya ketika kita mengatakan itu haram, itu halal, itu nggak baik, itu berdosa, itu dan yang lainnya lah, gitu kan. Kita harus siap bagaimana kemudian penerimaan seseorang terhadap apa yang telah diungkapkan oleh kita. Kadang tidak nyinggung saja orang tidak terima kok, gitu kan. Tidak menyinggung saja tidak terima. Padahal yang disampaikan itu apa yang ada di kitabnya. Tapi bagi para pendengar yang kemudian kasusnya dilala sama, itu ngerasa tersinggung. Oh itu kok Ustadz ini kok ngomongin saya dalam kajiannya. Padahal enggak. Dilalah ceritanya memang ya kehidupan manusia kan begitu, berputarnya itu aja gitu kan. Nah, kemudian kita muncul ketersinggungan yang tidak beralasan gitu. Wah kiai itu bisanya ngomongin saja gitu kan. Nggak ngaca sama keluarganya sendiri. Nah, serang pribadinya mulai gitu kan. Nah ini dia. Padahal ya memang kitab ini memberikan sebuah ungkapan kehidupan masa lalu yang bisa jadi kehidupan masa lalu juga terjadi pada masa kita sekarang ini di zaman modernisasi ini. Perbudakan dulu, sekarang nggak ada istilah budak gitu kan. Kata siapa? Kemungkinan saja di daerah-daerah lain masih menggunakan itu. Kitanya saja yang mainnya nggak jauh gitu. Barangkali masih ada, bagaimana? Kalau masih ada bagaimana? Kan kita tidak pernah tahu kejadian-kejadian ke depan seperti apa gitu. Atau kejadian-kejadian di daerah orang lain seperti apa.